Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelda Putri Dilani dengan NPM C0C023067. Saya dari kelas 2B, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu Bapak Madani Hatta, SE MSI AKSIE. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya. Oke, yang pertama itu nomor satu. Berikut ini data terkait persediaan barang dagangan dari Najera INC untuk bulan yang berakhir 30 April 2023. Najera menggunakan sistem pencatatan perpetual dengan menilai persediaannya berdasarkan harga perolehan dengan asumsi arus kas harga perolehan FIFO untuk mahasiswa ujung NIM ganjil. Nah, saya dengan mahasiswa ujung NIM ganjil, jadi saya menggunakan metode atau asumsi arus harga perolehan FIFO. Nah, yang pertama itu ada tanggal 1 April, itu ada persediaan barang dagang, kuantitasnya itu 40 dan cost atau unitnya itu $5. Terus, yang selanjutnya itu ada pada tanggal 4 April, itu ada pembelian dan kuantitasnya itu 100, cost atau unitnya itu $6. Terus di tanggal 10 April itu ada penjualan, kuantitasnya 70 dan harga jual atau unitnya itu $10. Yang keempat itu ada penjualan di tanggal 11 April, kuantitasnya itu 30 dan harga jualnya itu $10. Selanjutnya itu ada tanggal 18 April, itu ada pembelian, kuantitasnya 50 dan cost atau unitnya itu $8. Pada tanggal 20 April itu ada retur pembelian, kuantitasnya min 5, dan tanggal 25 April itu ada penjualan, kuantitasnya itu 60 dan harga jualnya itu $15. Dan ada tanggal 28 April itu ada retur penjualan, kuantitasnya min 5 dan harga jualnya itu $15. Minta catat transaksi tersebut pada kartu persediaan, tentukan A. Nilai persediaan barang dagangan akhir tanggal 30 April 2023, B. Harga pokok penjualan untuk bulan April 2023, dan C. Laba kotor untuk bulan April 2023. Yang pertama itu pada tanggal 1, itu adalah persediaan barang dagangan, itu masuk ke balance, unitnya 40, cost atau unitnya itu 55, jadi totalnya itu 40 dikali dengan 5. Yang kedua itu ada pembelian itu ada 100 unit dan harganya itu 6, jadi totalnya itu adalah 100 dikali dengan 6 unit, yaitu $600. Nah, di balance itu tadi 40-nya yang di atas diturunkan 40, cost atau unitnya juga 5, dan totalnya itu 200. Terus 100 tadi yang di-purchase ditaruh juga di balance. Terus cost atau unitnya juga ditaruh 6, dan 600-nya juga tetap totalnya, dan terus 200 di total tanggal 1 ditambah dengan 600 di tanggal 4 itu jadinya 800. Terus ada penjualan di tanggal 10 itu 40 dengan tanggal 10 itu ada itu penjualan 70. Jadi kita ambil dulu karena ini metode FIFO yaitu first in first out, itu jadi barang yang pertama itu keluar duluan. Nah, 40, terus harga unitnya itu 5, dapatlah 200. Dan yang kan sisa tadi kita maunya 70, jadi berkuranglah 30. Jadi diambil dari yang ini 100, jadi 30 dikali dengan harga yang ini 6,
jadinya itu 180. Nah, jadi totalnya itu 200 ditambah 180 yaitu 380. Terus di balance-nya itu tinggal jadi 100 ini dikurang dengan 30 yang ada di sini jadinya 70. Nah, cost-nya itu ada 6, hasilnya itu 800 dikurang dengan 380 ini ditambah dikurang hasilnya itu 420. Selanjutnya itu pada tanggal 11 April itu ada penjualan juga itu 30. Jadi kita ambil dari sini. Jadi 30 di harga cost atau unitnya itu 6 dan totalnya itu 30 dikali 6. Hasilnya 180. Selanjutnya di balance itu 70 tadi. Ini kan sudah diambil 30 jadi sisa tinggal 40. Jadi 40 dikali 6 itu hasilnya 40 dikali 6 hasilnya 240. Selanjutnya itu tanggal 18 April adanya pembelian. Jadi 50 dikali dengan kos atau unitnya 8. Jadi hasilnya 400. Nah, tadi kita turunkan lagi yang 40 ini dan kos atau unit ini 6. Terus kita tambah lagi dengan yang di pembelian itu ada 50 dan 8 kos unitnya. Jadi 240 ini ditambah dengan total dari pembelian tadi 400 jadinya 640. Selanjutnya itu ada retur pembelian itu 5 dan kos atau unitnya itu 8. Jadi negatif 5 tadi yang retur yang dibalikan itu dikali dengan kos atau unitnya itu jadi min 40. Nah, di sini di balance-nya berarti dari yang total unit tadi 50, adanya retur pembelian jadi berkurang menjadi 40. Nah, harganya itu ini tetap turun. Yang ini 50 ini dikurang dengan 5 ini hasilnya 45. Dan cost atau unitnya itu 8 dan totalnya itu 240 ini 240 ini ditambah dari dan ditambah 360. Selanjutnya itu pada tanggal 25 April itu adanya pembelian lagi. Maksudnya itu ada penjualan 40. Penjualannya itu mintanya 60. Mintanya 60. Jadi kita ambil dari sini harga yang unit atau kosnya itu yang 6. Terus 40 dikali 6 itu hasilnya 240. Karena berkurang, jadi kita ambil dari sini. Jadi 20 kita ambil dengan harga 8 atau kos atau unitnya 8. Jadi 240 ditambah dengan 160 itu hasilnya 400. Dan saldonya di total balance-nya di unit itu seperti 25, di kos atau unitnya 8 dan hasilnya 200. Terus tanggal terakhir itu adanya retur penjualan. Jadi negatif 5 ini dan kos atau unitnya itu 8 dan totalnya itu negatif 40. Jadi totalnya itu 25 ini karena adanya retur jadi 25 dikurang dengan yang 5 ini hasilnya 30. Dan di kos atau unitnya itu ada 8 dan totalnya itu 240. Nah, total semua COGS-nya itu ada 380 ini ditambah 180 ditambah 400 dan ditambah negatif 40. Selanjutnya itu untuk menentukan laba kotor untuk bulan April 2023. Pada tanggal 10 April 2023 itu ada penjualan
Terus di tanggal 11 April 2023 juga ada penjualan. Dan tanggal 25 April 2023 juga ada penjualan. Jadi, yang pada tanggal 10 April itu 70 dikali $10 sama dengan hasilnya 700. Dan tanggal 11 itu 30 dikali $10 hasilnya 300. Dan di tanggal 25 itu ada 60 dikali dengan harga $15 hasilnya 900. Dan total penjualannya itu ada 1.900. Dan untuk mencari penjualan bersih itu total penjualan dikurang dengan retur penjualan. Jumlah retur penjualan itu negatif 75. Jadi hasilnya penjualan bersihnya itu 1.825. Nah, untuk mencari laba kotor itu penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan. Nah, penjualan bersihnya tadi 1.825 dikurang dengan harga pokok penjualnya ini yang di COGS tadi itu 920 dan laba kotornya itu dapatlah 905. Selanjutnya untuk nomor 2 itu yang A, Ottawa Corporation memiliki mesin dengan harga perolehan $20 yang dibeli pada tanggal 1 Juli 2020. Depresiasi telah dicatat setelah sebesar $2.400 per tahun. Mesin ini dijual pada tanggal 1 Juli 2023 seharga $15. Berapa gain atau loss dari penjualan aset tersebut? Jadi jawaban yang A itu untuk menghitung gain atau loss dari penjualan aset, kita perlu menghitung nilai buku aset pada tanggal penjualan dan membandingkannya dengan harga penjualan. Ya, yang pertama itu ada hitung jumlah depresiasi yang telah dicatat selama periode kepemilikan aset. Nah, depresiasi per tahun yaitu sebesar $2.400. Periode kepemilikannya itu 2020 sampai 2023 itu ada 3 tahun dan total depresiasi yang telah dicatat yaitu $2.400 per tahun dikali dengan 3 tahun hasilnya itu $7.200. Yang kedua itu ada kurangi total depresiasi yang telah dicatat dari harga perolehan aset awal untuk mendapatkan nilai buku aset pada tanggal penjualan. Nah, nilai buku aset yaitu harga perolehan awal dikurang dengan total depresiasi yang telah dicatat sama dengan $20.000 dikurang dengan $7.200 hasilnya $12.800. Yang ketiga itu ada bandingkan nilai buku aset dengan harga penjualan untuk menentukan gain atau loss. Jika harga penjualan lebih tinggi dari nilai buku aset, maka terjadinya gain. Jika harga penjualan lebih rendah dari nilai buku aset, maka terjadinya loss. Nah, harga penjualan itu $15.000, gain atau loss-nya itu harga penjualan dikurang dengan nilai buku aset sama dengan $15.000 dikurang dengan $12.800. Hasilnya itu $2.200. Jadi, gain dari penjualan aset tersebut adalah $2.200. Untuk bagian yang C, suatu equipment dengan harga perolehan $60.000 yang diperoleh tanggal 1 Juli 2020 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun tanpa nilai sisa. Jika perusahaan menggunakan metode jumlah angka tahun untuk menghitung beban penyusutan, maka nilai buku equipment tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah yaitu untuk menghitung nilai buku equipment pada tanggal 31 Desember 2022 dengan metode jumlah angka tahun harus mengetahui jumlah penyusutan yang telah dicatat hingga tanggal tersebut. Nah, pertama itu tentukan biaya penyusutan tahunan. Biaya penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurang nilai sisa per umur manfaat sama dengan $60.000
dikurang nol karena tadi tidak ada nilai sisa, dan per 5 tahun hasilnya itu $12.000 per tahun. Yang kedua itu hitung total penyusutan yang telah dicatat hingga tanggal 31 Desember 2022. Periode kepemilikan itu ada dari tanggal 2020 sampai 2022 itu 3 tahun. Nah, total penyusutan yang telah dicatat, biaya penyusutan tahunan dikali dengan periode kepemilikan sama dengan ini $12.000 per tahun dikali dengan 3 tahun, hasilnya 36.000 dolar. Nah, yang ketiga itu ada kurangi total penyusutan yang telah dicatat dari harga perolehan aset awal untuk mendapatkan nilai buku equipment pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, nilai buku equipment sama dengan harga perolehan awal dikurang total penyusutan yang telah dicatat sama dengan $60.000 dikurang $36.000, hasilnya itu $24.000. Jadi, nilai buku equipment tersebut pada tanggal 31 Desember 2022 adalah $24.000. Untuk yang ketiga itu ada suatu equipment dengan harga perolehan $22.000 yang diperoleh tanggal 1 Januari 2021 dengan estimasi umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa $2.000 dan penyusutan menggunakan metode garis lurus ditukarkan pada tanggal 1 Januari 2023 dengan equipment yang baru dengan menambah uang sebesar $15.000. Berapa harga perolehan equipment yang baru ini jika nilai wajar equipment lama saat pertukaran adalah $10.000 dengan pertukaran ini memenuhi substansi komersial? Jawabannya itu untuk menghitung harga perolehan equipment baru setelah pertukaran, kita perlu mempertimbangkan nilai wajar equipment lama dan jumlah uang yang ditambahkan untuk pertukaran baru. Yang pertama itu tentukan nilai buku equipment lama pada tanggal pertukaran. Nah, biaya penyusutan tahunan sama dengan harga perolehan dikurang dengan nilai sisa per umur manfaat biaya penyusutan tahunan. Nah, sama dengan $22.000 dikurang $2.000 per 5 tahun, hasilnya itu didapatlah $4.000 per tahun. Nah, periode kepemilikan hingga pertukaran itu 2021 sampai dengan 2022 itu 2 tahun. Nah, total penyusutan yang telah dicatat sama dengan biaya penyusutan tahunan dikali dengan periode kepemilikan sama dengan $4.000 per tahun dikali dengan 2 tahun, hasilnya itu $8.000. Nah, nilai buku equipment lama sama dengan harga perolehan awal dikurang dengan total penyusutan yang telah dicatat sama dengan $22.000 dikurang $8.000, hasilnya itu $14.000. Yang kedua itu ada hitung nilai neto pertukaran atau fair value of new equipment dikurang cash paid atau receive ditambah fair value of old equipment. Nah, yaitu nilai wajar equipment lama saat pertukaran itu $10.000, jumlah uang yang ditambahkan itu $15.000, jadi nilai neto pertukaran itu $10.000 dikurang $14.000 ditambah dengan $15.000, hasilnya $11.000. Yang ketiga ada tentukan harga perolehan equipment baru. Harga perolehan equipment baru itu nilai neto pertukaran baru itu $11.000. Jadi, harga perolehan equipment baru ini adalah $11.000. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, MH Corporation adalah perusahaan manufaktur yang beroperasi di Bencoolen City. Pada tanggal 1 April 2015, MH Corporation memberi peralatan dari perusahaan di Jakarta dengan harga
beli 41.500 dolar. Perusahaan mengestimasi umur manfaat dari peralatan ini adalah 8 tahun, dengan estimasi nilai sisa 1.500 dolar. Dan menggunakan metode garis lurus, tanggal 1 April 2020, perusahaan merevisi umur manfaat dari mesin ini menjadi 10 tahun. Estimasi nilai sisa setelah revisi umur ekonomis adalah 1.500 dolar. Tanggal 31 Desember 2021, terdapat indikasi adanya penurunan nilai dan perusahaan melakukan pengujian penurunan nilai peralatan ini. Diketahui, nilai wajar peralatan pada 31 Desember 2021 adalah 12.000 dolar. Dan biaya yang dikeluarkan jika peralatan ini dijual adalah 2.000 dolar. Dan jika terus dipakai memiliki nilai pakai senilai 10.250 dolar. Pada tanggal 1 November 2022, perusahaan melakukan penghapusan peralatan tersebut dengan transaksi sebagai berikut. Yaitu yang A, perusahaan menjual peralatan tersebut dengan harga jual 6.500 dolar. Diminta yang pertama itu buat jurnal tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai jika ada. Yang kedua, buat jurnal tanggal 1 November 2022 jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai dengan 31 Desember 2021. Jawabannya itu jurnal pada tanggal 31 Desember 2021 untuk mencatat terjadinya penurunan nilai. Yang pertama, kita perlu menghitung nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 dan membandingkan dengan nilai wajar dan nilai pemulihan. Hitung nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021, biaya penyusutan tahunan yaitu harga beli dikurang nilai sisa per umur manfaat asli. Nah, biaya penyusutan tahunannya tadi yaitu 41.500 dolar dikurang dengan 1.500 dolar dibagi dengan 8 tahun, hasilnya itu 5.000 dolar per tahun. Nah, total penyusutan yang telah dicatat hingga 31 Desember 2021, biaya penyusutan tahunan dikali dengan 6 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2020, sama dengan 5.000 dolar per tahun, dikali dengan 6 tahun, hasilnya itu 30.000 dolar. Nah, nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2021 sama dengan harga beli dikurang total penyusutan yang telah dicatat sama dengan 41.500 dolar dikurang dengan 30.000 dolar, hasilnya itu 11.500 dolar. Yang kedua itu ada bandingkan nilai tercatat dengan nilai wajar dan nilai pemulihan. Nilai wajarnya itu 12.000 dolar, nilai pemulihan jika dijual itu 2.000 dolar, dan nilai pemulihan jika terus dipakai itu 10.250 dolar. Karena nilai tercatat itu 11.500 dolar, lebih rendah dari nilai wajar 12.000 dolar, dan nilai pemulihan jika harus dipakai itu 10.250 dolar, maka terdapat penurunan nilai. Nah, jurnal penurunan nilai yaitu penurunan nilai peralatan 1.500 itu didebit dan kerugian penilaian nilai itu dikredit 1.500 dolar. Nah, jurnal tanggal 1 November 2022, jika penyusutan terakhir telah diperhitungkan dan dicatat sampai dengan 31 Desember 2021, itu peralatan telah dihapus dari catatan karena dijual. Nah, itu jurnalnya kas 6.500 itu didebit, penurunan nilai peralatan itu didebit sebesar 11.500 dolar,
dan di kreditnya itu ada kerugian penilaian nilai itu sebesar $5.000. Selanjutnya itu untuk nomor 4. Nah, di soal nomor 4 itu tanggal 1 Januari 2020, Beta INC memperoleh peralatan dengan harga perolehan $48.000, estimasi umur manfaat 5 tahun dengan nilai sisa $3.000. Peralatan ini disusutkan dengan metode jumlah angka tahun dan metode jumlah saldo ganda. Di sini saya menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, pada tanggal 1 Juli 2022, peralatan ini tidak lagi digunakan dan diniatkan untuk dijual segera sehingga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan nilai wajar $32.000. Dan biaya untuk menjual peralatan ini diperkirakan $2.000. Mesin ini terjual pada tanggal 20 Agustus 2022 dengan harga jual $25.000. Diminta buat jurnal untuk tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 20 Agustus 2022. Berikut adalah jurnal untuk tanggal 1 Juli 2022 dan tanggal 20 Agustus 2022, yaitu 1 Juli 2022, aset tetap peralatan itu sebesar $21.600, akumulasi penyusutan atau penyusutan peralatan itu sebesar 21.000 itu dikredit, dan akumulasi penyusutan peralatan itu aset tetapnya itu ada peralatan itu didebit sebesar $21.600, dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit itu sebesar $21.600. Nah, kerugian penurunan nilai aset atau rugi penurunan aset itu, maaf, saya ulangi untuk jurnal lagi, kerugian penurunan nilai aset atau rugi penurunan nilai di debit sebesar $26.000, dan aset tetap atau peralatannya itu ditempatkan di kredit sebesar $26.000. Nah, penyusutan peralatan dihitung hingga tanggal 1 Juli 2022 menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, akumulasi penyusutan peralatan dikurangi sebesar $21.600. Nilai buku peralatan saat diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual adalah $48.000 dikurang dengan $21.600, hasilnya itu $26.400. Nah, karena nilai wajar peralatan adalah $32.000, maka terdapat kerugian penurunan nilai sebesar $32.000 dikurang dengan $26.400, hasilnya itu $5.600. Nah, aset peralatan dialihkan ke akun aset dimiliki untuk dijual dengan nilai buku yang disesuaikan. Selanjutnya itu tanggal 20 Agustus 2022, jurnalnya itu kas di debit sebesar $25.000, kerugian penjualan aset itu di kredit. Maaf, saya ulangi, itu untuk kas itu $25.000, kerugian penjualan aset itu sebesar $3.600, dan aset dimiliki untuk dijual itu sebesar $26.000, dan beban kerugian penjualan aset itu $2.000. Penjelasannya itu, peralatan yang dijual dicatat sebesar harga jualnya yaitu $25.000. Terdapat kerugian penjualan aset yang dihitung sebagai selisih antara nilai buku dan harga jual yaitu $26.000 dikurang dengan $25.000, hasilnya itu $1.000. Kerugian penurunan nilai sebelumnya sebesar $5.600 dialihkan ke kerugian penjualan aset sebesar $1.000. Dengan demikian,
Kerugian penjualan aset akhirnya adalah $3.600. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk menjual aset dicatat sebagai beban kerugian penjualan aset, yaitu sebesar $2.000.